Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani Wijiono dengan NIM 2511111320003. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai otot yang berada di bagian kepala. Nah, sebelum itu saya ingin meminta izin kepada dokter untuk menjelaskan dan meminta perhatiannya untuk mendengarkan penjelasan saya. Dan juga saya ingin memohon maaf apabila penjelasan yang saya jelaskan itu ada yang keliru atau salah, karena saya pun juga sedang belajar dan memahami mengenai otot-otot ini. Sebelum masuk ke materi tentang otot di bagian kepala, saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu otot. Jadi otot itu adalah jaringan tubuh yang tersusun dari sel-sel khusus atau yang bisa disebut serabut otot. Nah, otot ini mampu berkontraksi dan berelaksasi sehingga dia bisa menghasilkan gerakan, menjaga postur, dan juga membantu berbagai fungsi vital tubuh. Jadi kalau misalkan otot di bagian kepala itu kan membantu seperti dalam pengunyahan dan juga membentuk ekspresi. Nah, otot itu mempunyai ciri-ciri utama. Yang pertama ada iritabilitas, yaitu bisa merespon merangsang, kontraktilitas yang bisa memendek dan berkontraksi, ekstensibilitas bisa diregangkan. Itu contohnya seperti kalau kita bangun tidur dan kita akan meregangkan badan kita, dan juga elastisitas kembali ke bentuk semula. Jadi setelah diregangkan dia akan kembali ke bentuk semulanya. Nah, fungsi dari otot ini ada banyak, yaitu yang pertama untuk menghasilkan gerakan seperti jalan, berbicara, mengunyah, dan juga membentuk ekspresi wajah. Nah, seperti yang akan saya jelaskan nanti ini, seperti misalkan otot masseter itu untuk mengunyah, dan juga otot facialis itu buat membentuk ekspresi wajah. Lalu fungsi yang kedua itu untuk menjaga postur dan posisi tubuh. Lalu fungsi yang ketiga itu untuk mendorong pergerakan zat, seperti misalnya gerakan peristaltik yang berfungsi untuk menggerakkan makanan dari mulut, dari daerah esofagus ke dalam perut, dan juga fungsi yang terakhir untuk menghasilkan panas tubuh atau yang disebut termogenesis. Nah, jenis-jenis otot di sini itu ada 3. Yang pertama otot rangka atau yang kita sebut otot lurik. Otot ini itu melekat pada tulang dan gerakannya itu disadari atau kita bisa sebut volunteer. Contohnya nih ada bicep, masseter, dan juga otot facialis. Kalau otot polos itu dinding organ dalam seperti organ usus, pembuluh, dan juga pembuluh darah. Dan gerakannya ini tidak disadari atau yang bisa kita sebut involunteer. Dan juga kontraksi otot polos ini lambat dan tahan lama. Yang ketiga itu ada otot jantung. Seperti namanya, otot ini cuman ada di jantung dan gerakannya itu tidak disadari dan juga berirama. Strukturnya itu lurik tapi kerjanya involunteer. Nah, struktur singkat otot supaya teman-teman bisa kebayang, serabut otot itu terdiri dari miofibril, dan miofibril itu mengandung aktin dan miosin. Interaksi aktin dan miosin ini itu membuat otot itu berkontraksi. Jadi kalau misalkan saya jelaskan secara singkat atau ringkasannya gitu, otot itu merupakan jaringan tubuh yang mampu berkontraksi untuk menghasilkan gerakan dan menjalankan fungsi tubuh. Nah, karena tadi saya sudah menjelaskan tentang apa itu otot secara umum, saya juga ingin memberikan kayak memberitahu teman-teman lah
apa sih fungsi, tujuan, dan manfaat kita itu belajar otot di Fakultas Kedokteran Gigi ini? Mungkin teman-teman ada yang berpikir kalau kita ngapain sih belajar otot, karena kan kita ini kedokteran gigi. Mungkin teman-teman menganggapnya belajar gigi aja sudah cukup, tapi sebenarnya tuh nggak kayak gitu. Jadi saya jelaskan dulu fungsi belajar otot di FKG. Nah, jadi mulut itu nggak kerja sendirian. Mulut itu kan bisa untuk mengunyah, berbicara, menelan, dan juga membentuk ekspresi wajah. Nah, semuanya itu dikontrol oleh otot, seperti otot mastikasi, facialis, atau otot suprahyoid gitu. Nah, kalau misalkan kita itu nggak paham, kita sebagai calon dokter gigi itu nggak paham tentang otot, kita juga nggak tahu fungsi mulut secara utuhnya itu untuk apa gitu. Nah, fungsi yang kedua itu untuk dasar diagnosis nyeri orofasial. Jadi banyak banget pasien itu bisa datang dengan keluhan sakit gigi, ngilu rahang, atau sakit kepala. Dan nggak semuanya itu tentang gigi. Jadi nggak melulu pasien datang giginya dicabut terus udah selesai, atau giginya ditambal terus selesai. Ada yang sumbernya itu bisa jadi karena spasme otot, trigger point otot, ataupun TMD, atau yang bisa dijabarkan itu temporomandibular disorder. Nah, kalau misalkan kita sebagai calon dokter gigi ini nggak ngerti apa-apa tentang otot, kita itu nanti di depannya bisa salah diagnosis dan salah rencana perawatan. Jadi yang harusnya pasien ini nggak kenapa-napa giginya, tapi karena kita nggak ngerti malah kita cabut dan akhirnya makin parah, atau yang awalnya nggak sakit jadi sakit. Fungsi yang ketiga yaitu penting untuk tindakan klinis. Contohnya nih, kalau kita lagi injeksi anestesi, misalkan mau melakukan bedah minor, kita kan harus tahu otot-otot itu letaknya di mana dan saraf-sarafnya itu di mana aja. Terus juga kalau misalkan kita mau cabut gigi posterior, itu dipengaruhi oleh otot masseter dan otot buccinator yang di pipi, karena dia kan letaknya di posterior. Nah, juga kalau misalkan nih kita mau membuat gigi tiruan, stabilitas dari gigi tiruan itu kan dipengaruhi oleh otot bibir dan pipi. Lalu untuk di divisi ortodonsia, tekanan otot itu juga mempengaruhi posisi gigi. Jadi otot itu berperan sangat-sangat penting di faktor mekanis yang bakal mempengaruhi hasil perawatannya. Nah, juga fungsi selanjutnya itu supaya kita memahami gangguan TMJ. Jadi TMJ itu sendi rahang, termasuk sendi, diskus, dan juga ada otot mastikasinya. Kalau kita nggak ngerti apa-apa tentang otot, kita itu cuma tahu TMJ itu sebatas sendi rahang. Kita nggak tahu kenapa rahang itu bisa bunyi, bisa kekunci, atau juga bisa deviasi. Lalu kita belajar tentang otot ini juga berarti kita itu memikirkan, mementingkan keselamatan pasien, karena kesalahan kita memahami otot itu bisa bikin pasien itu cedera jaringan lunak, nyeri pasca perawatan, dan juga mengalami gangguan fungsi mulut. Jadi singkatnya tuh kayak di FKG ini tuh lebih ke praktik klinis dan bukan cuman hafalan buku secara teori gitu. Jadi kita itu belajar otot di FKG itu bukan supaya kita itu jadi ahli anatomi, tapi supaya kita itu jadi dokter yang nggak bakal salah diagnosis kepada pasien. Nah, sekarang saya bakal menjelaskan tentang otot mastikasi yang berada di bagian kepala. Saya akan menjelaskan secara detail dan juga
pelan-pelan supaya teman-teman tuh juga bisa memahami dan bisa membayangkan fungsi klinisnya itu apa aja. Jadi otot mastikasi itu adalah otot yang berfungsi untuk menggerakkan mandibula saat mengunyah, berbicara, ataupun menelan. Nah, semua otot mastikasi ini dipersarafi oleh nervus mandibularis yang cabangnya itu dari nervus trigeminus. Jumlah otot mastikasi ini tuh dibagi menjadi beberapa bagian beberapa bagian. Yang pertama itu adalah otot masseter. Nah, otot masseter ini terletaknya itu di bagian pipi lateral di samping. Lapisannya itu ada superficial dan profunda. Untuk origonya, dia itu menempel pada arcus zygomaticus. Zygomaticus itu di bagian pipi. Untuk inersionya, dia itu di angulus mandibula dan ramus mandibula di permukaan lateral. Untuk arah serabutnya itu superficial, dia itu miring ke bawah. Di profunda, dia itu lebih vertikal. Fungsi dari musculus masseter ini untuk elevasi mandibula, yaitu untuk menutup mulut dan juga membantu protrusi mandibula. Klinisnya dari musculus masseter ini, dia itu otot yang paling kuat. Nah, makanya itu kenapa kalau misalkan otot masseter ini tuh dia tuh sangat aktif, makanya itu orang-orang sering mengalami yang namanya bruxism, karena ototnya sangat aktif. Jadi waktu pasiennya itu tidur, ototnya tetap bekerja. Dan juga nyeri masseter itu salah satu penyebabnya dari nyeri TMD. Yang kedua itu ada musculus temporalis. Musculus temporalis ini terletak di fossa temporalis atau di sisi kepala di bagian samping. Nah, origonya itu di fossa temporalis dan juga fascia temporalis. Inersionya itu terletak di processus coronoideus mandibula dan juga ramus mandibula bagian anterior. Untuk arah serabutnya di anterior itu dia vertikal, kalau di posterior itu dia horizontal. Nah, apa sih fungsinya ini? Fungsi dari musculus temporalis ini untuk elevasi mandibula, itu yang berperan itu serabut anterior, dan juga retrusi mandibula yang berperan itu serabut posterior. Kalau teman-teman tahu klinis dari musculus temporalis itu kayak misalkan nyeri kepala bagian temporal, itu bisa disebabkan karena spasme otot ini. Dan juga musculus temporalis itu penting buat posisi mandibula saat oklusi. Yang ketiga nih ada musculus pterygoideus medialis. Letaknya itu di dalam mandibula di tengah karena dia medialis. Origonya itu di fossa pterygoidea dan processus pterygoideus osphenoidal. Untuk inersionya itu berada di angulus mandibula bagian medial. Untuk arah serabutnya yaitu miring ke bawah di bagian miring ke bawah belakang bagian lateral bagian samping. Fungsinya ini untuk kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan di musculus yang tadi, itu untuk elevasi mandibula dan juga membantu gerakan grinding. Gerakan grinding itu seperti gerakan menggeser untuk menggiling makanan dan juga untuk protrusi ringan. Klinisnya nih otot pterygoideus medialis itu bekerjanya berpasangan sama otot masseter, dan spasmenya itu dia tuh bakal nyeri saat membuka mulut. Kalau tadi ada musculus pterygoideus medialis, ada juga musculus pterygoideus lateralis. Jadi letaknya ini tuh di paling dalam dan paling kompleks.
Kalau di kepala dia itu letaknya di kaput superior dan kaput inferior. Untuk origonya di kaput superior itu ala mayor osphenoidal. Kalau di kaput inferior itu lamina lateralis processus pterygoideus. Untuk inersionya itu ada di kolom mandibula dan diskus articularis dan juga kapsul sendi temporomandibula atau yang bisa kita sebut TMJ. Fungsi dari musculus pterygoideus lateralis ini untuk protrusi mandibula, depresi mandibula. Depresi itu untuk membuka mulut dan dia itu bekerja sama dengan otot suprahyoid. Nah, gerakan lateral mandibula ini tuh untuk mengunyah satu sisi, jadi misalkan cuman di kanan atau cuman di kiri gitu. Untuk klinis pentingnya otot pterygoideus lateralis ini satu-satunya otot mastikasi yang berfungsi untuk membuka mulut. Nah, kalau misalkan terjadi gangguan di disfungsi di otot ini, itu bisa menyebabkan TMJ, clicking. Itu yang kalau misalkan kita membuka rahang itu ada bunyi klik-klik di bagian dekat telinga sini, dan itu biasanya itu nyeri, bisa bengkak, bisa radang juga, dan juga deviasi rahang. Nah, sudah saya jelaskan tadi kan mengenai otot mastikasi ada 4 bagian. Saya akan membuatkan ringkasannya supaya teman-teman bisa lebih memahami lah apa yang saya jelaskan, juga bisa membayangkan. Jadi untuk gerakan elevasi itu otot yang berperan ada otot masseter, temporalis, dan pterygoideus medialis. Kalau untuk gerakan depresi itu otot yang berperan adalah pterygoideus lateralis dan juga otot suprahyoid. Kalau untuk gerakan protrusi itu ada otot pterygoideus lateralis dan juga masseter. Untuk gerakan retrusi itu ada otot temporalis di bagian serabut posterior. Untuk di gerakan lateral itu ada yang berperan itu otot pterygoideus lateralis dan juga medialis. Nah, poin pentingnya nih buat kita sebagai anak kedokteran gigi, semua otot mastikasi itu, otot pengunyahan itu dipersarafi oleh nervus trigeminus V3, dan ini nih sangat berperan bagi oklusi gigi, TMD, bruxism, dan nyeri orofasial. Karena banyak banget nih seperti yang sudah saya jelaskan tadi, banyak banget kasusnya pasien itu mengeluh sakit gigi yang ternyata berasal dari otot dan bukan gigi. Jadi itu kenapa kita sebagai calon dokter gigi itu harus paham dulu lah mengenai otot, karena agar kita tuh bisa mendiagnosis ini pasien yang bermasalah giginya atau ototnya gitu. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang otot mastikasi atau otot pengunyahan. Sekarang saya akan jelaskan mengenai otot facialis. Itu otot yang berada di bagian muka dan dia itu bertanggung jawab dalam membentuk ekspresi wajah. Seperti misalkan nih, ekspresi tersenyum, cemberut, mengedip, meniup, atau kayak sedih, marah, itu kan terekspresikan semua lewat muka. Nah, itu yang bertanggung jawab adalah otot-otot facialis. Ciri khas dari otot facialis ini, dia berorigo dari tulang atau fascia dan berinersio ke kulit, jadi bukan ke tulang. Makanya wajah itu bisa bergerak secara halus. Otot facialis ini dia dipersarafi oleh nervus facialis atau nervus 7. Sebelum aku masuk ke penjelasannya nih, aku bakal ngasih perbedaan antara otot facialis dan otot mastikasi. Jadi kalau otot facialis itu dia itu lebih ke ekspresi wajah, inersionya ke kulit, dan nervusnya itu nervus facialis.
Kalau otot mastikasi, dia itu otot buat mengunyah, inersionya itu ke tulang, dan dia itu dipersarafi oleh nervus trigeminus. Nah, seperti yang teman-teman tahu, dan saya yakin juga teman-teman pasti sudah tahu karena sudah mendapatkan penjelasan ini dari praktikum sebelumnya. Otot facialis ini dibagi menjadi beberapa regio yang akan saya jelaskan. Pertama yaitu regio frontalis bagian depan. Nah, di regio frontalis ini muskulusnya itu namanya musculus occipitofrontalis yang terdiri dari dua otot, yaitu venter frontalis yang terletak di dahi dan juga venter occipitalis yang terletak di belakang sini, di belakang kepala. Dua-duanya ini yang di depan dan di belakang itu dihubungkan dengan otot yang namanya galea aponeurotica. Fungsi dari musculus occipitofrontalis ini untuk mengangkat alis, membentuk kerutan di dahi buat ekspresi kaget atau misalkan bingung atau marah gitu, kayak gini gitu. Dan juga ini klinisnya, kalau misalkan ada lesi di nervus facialis, alis itu jadi nggak bisa diangkat. Jadi makanya itu jangan sampai ada lesi di musculus occipitofrontalis inilah. Nah, regio yang kedua nih, regio orbitalis atau di sekitar mata. Nah, muskulusnya itu namanya musculus orbicularis oculi. Musculus orbicularis oculi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu bagian pars orbitalis yang mengelilingi mata. Lalu pars palpebralis itu untuk di kelopak matanya, dan juga ada pars lacrimalis. Fungsi dari musculus orbicularis oculi ini untuk menutup mata, baik itu kuat atau lembut, dan juga membantu aliran air mata. Klinisnya nih, kalau misalkan terdapat lesi, mata tuh jadi nggak bisa nutup dan bisa terjadi dan bisa menyebabkan resiko keratitis. Selanjutnya ada regio nasalis di bagian hidung. Untuk muskulus yang pertama itu ada musculus nasalis. Ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada pars transversa atau bisa disebut kompresor naris. Pars transversa itu bentuknya dia melintang di hidung. Lalu ada pars alaris atau disebut dilator naris, itu dia di pinggir hidung 2 di sini, dia bentuknya seperti sayap gitu. Fungsinya ini untuk mengatur diameter lubang hidung, jadi untuk mengatur seberapa besar lubang hidung seseorang. Lalu untuk muskulus selanjutnya itu ada musculus levator labii superioris. Fungsinya ini untuk mengangkat bibir atas dan melebarkan lubang hidung. Nah, regio selanjutnya nih ada regio oralis, itu di sekitar mulut. Nah, ini nih yang paling penting. Yang pertama itu ada musculus orbicularis oris. Fungsinya itu untuk menutup mulut dan juga untuk bersiul ataupun berciuman. Nah, perlu teman-teman tahu ya, musculus orbicularis oris ini itu bukan sphincter sejati, tapi gabungan dari banyak otot, dari beberapa otot gitu. Selanjutnya adalah musculus buccinator. Nah, dari namanya nih bukal itu kan pipi, buccinator berarti otot di pipi bagian dalam gitu letaknya. Nah, fungsinya ini untuk menekan pipi ke gigi dan juga menjaga makanan agar tidak masuk ke vestibulum oris. Nah, penting nih, ini yang paling penting. Otot facialis itu bukan otot mastikasi dan sangat penting saat mengunyah dan juga meniup. Saya akan jelaskan secara singkat otot pengangkat sudut bibir. Jadi yang berperan itu ada otot levator labii superioris yang berperan untuk mengangkat bibir atas, levator anguli oris untuk mengangkat sudut mulut,
Zygomaticus mayor untuk senyum lebar, dan juga zygomaticus minor senyum ringan. Nah, kalau ada otot yang untuk mengangkat sudut bibir, pasti ada juga otot yang menurunkan sudut bibir. Contohnya adalah musculus depressor anguli oris, itu untuk ekspresi sedih, dan juga depressor labii inferioris, itu untuk menurunkan bibir bagian bawah. Nah, selanjutnya nih ada otot namanya musculus risorius. Musculus risorius ini berfungsi untuk mengangkat sudut mulut ke lateral, ke samping, untuk senyum tipis, senyum tulus gitu. Kalau kita nyapa teman-teman atau nyapa siapapun yang kita ketemu di jalan, biasanya yang berperan itu musculus risorius. Nah, selanjutnya ada regiomentalis. Regiomentalis itu berarti di bagian dagu. Mental berarti dagu. Fungsinya itu untuk menonjolkan bibir bawah dan membentuk ekspresi ragu atau manyun. Nah, quick review nih, ringkasan penting. Kalau misalkan kita itu senyum, otot yang berperan itu zygomaticus mayor. Kalau cemberut itu depressor anguli oris. Kalau kita menutup mata, itu yang berperan orbicularis oculi, tepatnya di palpebranya. Kalau menutup mulut itu orbicularis oris. Untuk menjaga makanan agar tidak masuk ke vestibulum oris tadi ada buccinator. Dan untuk mengangkat alis itu ada otot occipitofrontalis di bagian ini, bagian depannya. Aku bakal kasih poin klinis penting nih buat musculus facialis, otot facialis ini. Nah, kalau misalkan terjadi lesi di nervus facialis, itu bisa menyebabkan Bell's palsy. Jadi Bell's palsy itu kondisi klinis kalau misalkan muka seseorang itu asimetris, dia tuh nggak bisa, pokoknya tuh mati rasa setengah, jadi nggak bisa senyum, nggak bisa mengedip, nggak bisa mengangkat alis, intinya nggak bisa digerakkan, tapi hanya setengah saja. Dan itu biasanya disebabkan kalau misalkan nih kita terpapar kayak dingin terlalu lama. Setahu saya, seperti pengetahuan saya begitu. Kalau misalkan kita lagi keringetan banget nih, langsung kena AC, itu bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya Bell's palsy. Atau misalkan kita pulang malam dan kena angin malam terus-terusan nih secara konstan gitu, itu juga bisa menyebabkan Bell's palsy. Nah, juga poin pentingnya ini, otot buccinator itu penting saat perawatan gigi posterior karena letaknya yang di bagian bukal, bagian pipi, itu mempengaruhi gigi belakang juga, gigi posterior. Lalu poin penting selanjutnya yaitu otot facialis ini sering jadi sumber nyeri, dan itu bukan tentang odontogenik. Jadi sering disalahartikan gitu, yang harusnya ini sakit otot dikira sakit gigi gitu. Baik dokter dan teman-teman, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Dan saya juga ingin memohon maaf apabila terdapat penjelasan saya yang masih kurang jelas ataupun salah dalam penyebutan, dan juga keliru-keliru dalam bagian-bagian ototnya, karena saya juga masih belajar. Dan saya berharap dokter bisa memaklumi kesalahan-kesalahan yang sekiranya ada dalam video saya. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman dokter telah meluangkan waktunya untuk menonton video penjelasan saya. Saya Anissa Ramadhani Wijiono pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.